Ada pembunuh yang meninggalkan jejak darah dan ada yang meninggalkan kode. Namun yang paling menakutkan adalah ketika kode itu seolah ingin ditemukan, tapi tak pernah benar-benar bisa dipahami. Awal tahun 2000-an, di sebuah wilayah yang tampak biasa di Amerika Serikat, nama Benjamin Delgadillo nyaris tak dikenal siapapun. Ia bukan figur publik, bukan pula sosok yang menonjol. Dalam keseharian, ia terlihat seperti pria biasa, tenang, tertutup, dan cenderung menghindari perhatian. Namun di balik kehidupan yang tampak sederhana itu, tersimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Polisi pertama kali menemukan kejanggalan dari serangkaian kejadian yang tampaknya tidak saling berkaitan. Korban-korban ditemukan dalam kondisi yang mengundang pertanyaan, bukan hanya karena cara kematiannya, tetapi juga karena sesuatu yang ditinggalkan di sekitar mereka. Potongan kertas, simbol, coretan yang tampak seperti pesan atau mungkin peringatan. Pada awalnya banyak yang mengira itu hanyalah kebetulan, tapi semakin banyak kasus muncul, pola itu mulai terasa terlalu konsisten untuk diabaikan. Setiap TKP membawa teka-teki baru. Simbol-simbol yang ditemukan tidak pernah sama persis, namun memiliki struktur yang seolah mengikuti aturan tertentu. Beberapa menyerupai sandi sederhana, sementara yang lain tampak seperti potongan bahasa yang tak dikenal. Para penyelidik mencoba memecahkannya. Ahli kriptografi dilibatkan, bahkan beberapa kode dibagikan secara terbatas kepada pihak luar untuk dianalisis. Tapi hasilnya selalu sama, tidak ada yang benar-benar bisa memastikan arti sebenarnya. Yang membuat semuanya semakin meresahkan adalah kode-kode itu tidak tampak personal, seolah pelaku sedang berkomunikasi, bukan hanya dengan polisi, tetapi dengan siapapun yang cukup berani mencoba memahami pesan tersebut. Di sisi lain, Benjamin Delgadillo mulai masuk dalam radar penyelidikan. Tidak ada bukti langsung yang mengaitkan dengan semua kejadian, tetapi keberadaannya selalu muncul di sekitar waktu dan lokasi yang mencurigakan. Tetangga menggambarkannya sebagai orang yang aneh, tapi tidak berbahaya. Ia jarang bicara, sering terlihat tenggelam dalam pikirannya sendiri, dan memiliki kebiasaan menulis sesuatu di buku kecil yang selalu ia bawa. Dan disitulah kecurigaan mulai menguat. Ketika akhirnya Delgadillo ditangkap, banyak yang berharap misteri ini akan segera terpecahkan. Polisi menemukan berbagai catatan di rumahnya, halaman demi halaman yang dipenuhi simbol, angka, dan susunan kata yang tampak seperti lanjutan dari kode-kode yang ditemukan di TKP. Namun, alih-alih memberikan jawaban, semua itu justru membuka lebih banyak pertanyaan. Apakah ini pengakuan, ataukah hanya permainan pikiran seorang pria yang terobsesi dengan teka-teki? Dalam interogasi, Delgadillo tidak pernah memberikan penjelasan yang jelas. Ia berbicara dengan cara yang berputar-putar, kadang terdengar masuk akal, namun di saat lain terasa seperti sengaja mengaburkan kenyataan. Beberapa penyelidik percaya bahwa kode tersebut adalah bentuk kontrol cara bagi pelaku untuk tetap hidup dalam kasusnya, bahkan setelah ditangkap. Yang lain menduga bahwa ada makna yang jauh lebih dalam, mungkin berkaitan dengan motif pribadi yang tidak pernah sepenuhnya terungkap. Yang paling mengganggu adalah satu hal, beberapa kode yang ditemukan masih belum terpecahkan hingga hari ini, seolah ada bagian dari cerita ini yang sengaja disembunyikan dan mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami. Kasus Benjamin Delgadillo bukan hanya tentang kejahatan, melainkan tentang bagaimana manusia bisa menciptakan misteri yang melampaui fakta itu sendiri. Ia meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekedar jejak. Ia meninggalkan teka-teki yang terus menghantui, dan mungkin itulah yang sebenarnya ia inginkan, bukan sekedar dikenang sebagai pelaku, tetapi sebagai enigma, sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai.